itu aneh ya. Kenapa saya bilang ketika teman-teman ojol, bahkan kami juga menuntut ojol ini ditetapkan sebagai pekerja atau ada perlindungan hukum yang pasti bagi mereka, tidak ada sikap yang jelas. Tapi giliran sekarang untuk memotong upah mereka yang jelas-jelas upah mereka itu tidak ada kepastian atas pendapatan bagi mereka, kan nggak bisa diukur Mbak gitu situasi sekarang gitu. Itu mau dipotong juga oleh ojol itu upahnya, itu saya kira udah kebijakan yang ngawur gitu. Ketika minta naik upah pemerintah sulitnya minta ampun, banyak alasan A, B, C, D, ini itu. Tapi giliran potong upah buruh tanpa ngomong ke buruh langsung ada kebijakan, potong 25%, potong 1%. Ini kan udah gila menurut saya ini, rejim Sontoloyo bener ini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Sahabat BN, Tapera Tabungan Perumahan Rakyat yang digagas oleh pemerintahan Joko Widodo baru-baru ini kelihatannya mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, termasuk penolakan dari ojol, ojek online yang penghasilannya tidak menentu. Dia tidak punya gaji tetap dari perusahaan ojek tempat dia memperoleh aplikasi. Dia hanya punya penghasilan berdasarkan penumpang yang didapatkannya, berdasarkan barang yang diantarkannya. Itu saja. Tidak punya gaji tetap. Tetapi ternyata Tapera juga menyasar kepada ojek online. Kita saksikan pernyataan keras yang disampaikan oleh Rudi Habib Darman, Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia. Atau posisi Anda melihat rencana Tapera ini seperti apa? Atau mungkin boleh dijelaskan respons dari teman-teman ojol seperti apa mendengar rencana dari Tapera ini dari pemerintah? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi bagi teman-teman buruh dan ojol itu saya kira tadi sama. Jadi jelas teman-teman buruh dan ojol juga menolak tentang adanya pemotongan upah buruh atas atau dipaksanya untuk dipotong upahnya untuk tabungan Tapera. Nah, jangankan serikat buruh ya, pengusaha saja kan tadi sudah kita dengar ketua umum Apindo juga menyatakan menolak atas Tapera tersebut gitu. Kenapa? Ini menurut kami ini bukan lagi ini adalah Tapera ini bagi kaum buruh dan ojol itu adalah skema perampasan upah yang dilegalkan oleh negara. Nah, aturan ini sudah kebalik-balik. Yang namanya hak diubah menjadi kewajiban. Kan sebenarnya menyediakan hunian yang layak atau rumah itu adalah kewajiban daripada negara gitu. Nah, sementara itu haknya rakyat untuk mendapatkan hunian yang layak atau rumah. Nah, sementara sekarang jadi rakyat dipaksa untuk membiayai penyediaan rumah yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan cara dipotong upahnya. Itu kan jadi wajib, jadi kewajiban. Padahal nabung itu adalah sukarela, tidak ada kewajiban. Maka kami mengatakan sebenarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan juga PP Nomor 21 Tahun 2024 ini adalah satu kebijakan yang cacat hukum atau inkonstitusional. Jadi dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Jadi ya ini harus dicabut dan dibatalkan. Posisi kami di Serikat Buruh saya kira tidak menolak untuk diadakannya rumah hunian yang layak bagi rakyat, bagi buruh. Tapi yang kami tolak itu adalah dipotongnya upah buruh. Kan buruh akan dipotong sebesar 2,5% dari upahnya gitu. Nah, ini menurut kami kebijakan ini juga hanya omong kosong, hanya iming-iming saja, omong-omong aja ini gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah kebijakan untuk mengumpulkan uang segar dari rakyat
kepentingan tertentu. Yang kita lihat ini adalah ada desain agenda di balik bagaimana penerapan pemotongan upah buruh tapera ini gitu. Kalau kita hubungkan dengan kebijakan negara yang lebih luas itu bisa kita lihat gitu ya. Ini kita menduga memang ini adalah dibutuhkan oleh rejim Jokowi bahkan rejim selanjutnya itu untuk membiayai defisit APBN yang terus-menerus, saya kira begitu. Baik, Rudi, kita tahu begitu pada saat ini kelompok buruh lain ini juga sudah mengajukan keberatan lewat jalur hukum begitu ke MK dan juga MA. Apakah kalau dari GSBI sendiri juga berencana untuk melakukan hal serupa, Pak? Ya, saya kira segala cara oleh kami di Serikat Buruh, di Gerakan Buruh akan kita lakukan. Termasuk akan melakukan demonstrasi memprotes ini. Ini kan sebenarnya kalau buruh itu kenapa menolak? Potongan buruh itu udah besar ya. Kalau ditambah lagi 2,5% biasa di angka 15% atau sekitar 16%. Itu yang langsung. Belum lagi potongan-potongan yang tidak langsung seperti bulan awal ini kan BBM naik, listrik naik, belum lagi macam-macam PPh 21 dan semuanya. Itu ada potongan-potongan langsung dan tidak langsung. Nah, saya mau soroti gini nih, bagi ojol gitu ya. Bagi ojol itu ini Menaker ini juga aneh, pemerintah itu aneh ya. Kenapa saya bilang ketika teman-teman ojol bahkan kami juga menuntut ojol ini ditetapkan sebagai pekerja atau ada perlindungan hukum yang pasti bagi mereka, tidak ada sikap yang jelas. Tapi giliran sekarang untuk memotong upah mereka yang jelas-jelas upah mereka itu tidak ada kepastian atas pendapatan bagi mereka, kan nggak bisa diukur Mbak gitu. Situasi sekarang gitu, itu mau dipotong juga oleh ojol itu upahnya, itu saya kira udah kebijakan yang ngawur gitu. Nah jadi bagi kami udah jelas ini peraturan yang harus ditolak gitu. Saya kira saya sekalian aja ngajak teman-teman ojol se-Indonesia itu untuk bergerak bersama lah ini protes presiden ini. Karena gini Mbak, ini kita harus dicurigai, ini kebijakan ini sesungguhnya adalah bagaimana kita lihat Presiden Jokowi itu udah kalang kabut karena defisitnya APBN yang sangat luar biasa secara terus-menerus. Ya, para ekonom sudah ngomong gitu. Nah sekarang ada program lagi periode berikutnya itu kan pemerintah berikutnya itu bahwa proyek strategis nasional itu harus dilanjutkan. IKN harus dilanjutkan. Punya program makan siang gratis. Itu duitnya dari mana? APBN-nya aja jeblok. Makanya sekarang itu adalah secara gencar saya kira pemerintah ini dengan cara memaksa merampok duit-duit rakyat itu untuk dikumpulkan untuk membiayai defisit APBN, untuk membiayai proyek strategis nasional dan juga IKN. Itu karena dana-dana yang lain udah habis Mbak gitu. Nah bagi buruh itu nggak penting potongan tapera itu kita nggak mau, karena apa? Untuk penyediaan rumah itu sudah ada di dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Kalau nggak salah datanya sekarang itu udah hampir 162 triliun itu yang bisa digunakan. Nah itu pun belum maksimal dioptimalkan untuk bagaimana memenuhi perumahan bagi buruh gitu. Nah kita tidak menolak pemerintah karena itu harus, bahkan kita menuntut pemerintah itu menyediakan rumah hunian layak bagi rakyat. Semua rakyat harus disediakan dengan murah gitu. Nah faktanya sekarang jadi yang dibutuhkan itu bukan pemotongan iuran tapera, tapi ditingkatkan pendapatan rakyatnya, upah buruhnya dinaikkan, ojolnya diangkat, dipastikan status kerjanya, dipastikan pendapatannya. Nah kalau upah buruhnya sudah tinggi, saya kira kaum buruh tidak akan keberatan dipotong upahnya kalau gajinya itu sama dengan kepala BP Tapera Mbak. Kan gajinya tuh 32 atau 45 juta gitu. Kalau gaji upah minimum buruhnya sudah 45 juta, nggak apa-apa dipotong 3% juga nggak ada masalah bagi kaum buruh. Gitu. Ojol juga kalau sebulan dapat gajinya 45 juta nggak ada masalah dipotong. Jadi nggak akan keberatan kita. Tapi sekarang upah buruh yang sangat murah, ketika minta naik upah pemerintah sulitnya minta ampun, banyak alasan A, B, C, D, ini itu. Tapi giliran potong upah buruh tanpa ngomong ke buruh langsung ada kebijakan, potong 25%, potong 1%. Ini kan udah gila menurut saya ini, rejim Sontoloyo bener ini. Nah, begitu pedas pernyataan Pak Rudi ini. Karena memang dia mungkin muaknya telah sampai ke puncak kepala mungkin. Bahkan sudah mungkin di atas kepala. Makanya keluar kata-kata yang demikian. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.